Alicia, kamu yakin mau nikah sama aku? Tentu aja, aku percaya dengan pilihan mamaku. Walaupun aku culun. Penampilan itu bisa diubah. Yang utama, tetap dari hatinya. Ternyata gue dapet jackpot. Makasih mama udah jodohin gue. I love you full, ma. Ih, kok aku tiba-tiba merinding ya? Apa ada yang lagi ngomongin aku? Alicia, minggu depan aku jemput ya ke acara reunian SMA kamu. Iya sayang. Sayang. Ya udah, aku pulang dulu ya sayang. Gimana? Udah ketemu sama anaknya Pak Inem? Mama adalah mama terbaik di seluruh dunia. Ada apa nih tiba-tiba muji mama? Tumben-tumbenan. Rev pengen cepet-cepet tinggalin Alicia. Rev mana ya? Sorry agak telat, macet soalnya. Ganteng banget. Dia beneran Rev? Kenapa kamu bengong? Yuk berangkat. Ah iya, ayo. Aku parkir mobil dulu ya sayang. Kamu masuk aja duluan. Iya sayang. Alicia sini. Hah? Dia Alicia culun itu? Serius dia Alicia? Gue sampai gak kenalin. Jangan-jangan dia oplas, biar kamu naksir sama dia lagi. Apalagi kamu udah sukses sekarang. Alicia gak kayak gitu, dia udah punya tunangan. Gue mau lihat calon tunangannya. Apa bisa dibandingin sama gue? Kenapa sih kalian dari dulu gak berubah? Aku gak oplas. Aku cuma rutin pakai ini. Apa itu? Ini Cleara Exfoliating Gel. Rahasia kulit bersihku adalah karena aku rutin pakai Cleara Exfoliating Gel. Gel ini berfungsi untuk mengangkat sel-sel kulit mati, membersihkan kotoran wajah, mengecilkan pori-pori, dan mencegah penuaan dini. Cukup aplikasikan ke wajah, kemudian pijat wajah secara perlahan, sampai semua kotoran di wajah terangkat sempurna. Gunakan rutin 3 kali dalam seminggu untuk hasil yang lebih maksimal. Bentar, gue keluar angkat telepon dulu. Oke sayang. Alicia, tunangan kamu mana? Masih parkir mobil di bawah. Paling juga mobil cewaan. Cewek kayak lo nggak mungkin dapet cowok yang lebih baik dari Evan. Parah, ini acara reunian. Jangan cari masalah sama Alicia deh. Siapa yang cari masalah sama tunangan gue? Sayang, kamu udah datang? Wah, ganteng banget cowoknya. Lo ganteng sih, tapi nggak mungkin lebih tajir dari cowok gue. Oh, cowok lu mantannya Alicia. Iya, dia manajer di perusahaan bucin. Lo tau perusahaan bucin kan? Gue tahu. Terus kenapa? Ntar, gue suruh dia ngasih lo kerjaan deh di sana. Jadi satpam. Tunggu aja, bentar lagi dia datang. Farah, kamu jangan keterlaluan. Oke, kita tunggu cowok lu datang. Gue balik. Jadi lu cowoknya Alicia. Alicia mana ya? Jangan-jangan dia emang gak bisa dandan feminim. Maaf, aku terlambat. Cantik banget tunangan aku. Dia benar-benar beda dari biasanya. Malam ini, kamu kelihatan ganteng banget, Rev. Gak kayak abang-abang penjual mie. Kamu juga gak kayak preman komplek lagi. Kamu ngomong apa sama aku di sini? Alicia, aku gak mau rahasiain ini lebih lama lagi. Sebenarnya, aku adalah Rev Alterio, tunangan kamu. Apa? Kamu bercanda ya? Tapi, kamu kan jualan mie ayam. Aku serius. Aku cuma belajar menjalankan bisnis dari nol sebelum mengambil alih perusahaan. Hah? Jadi, kamu beneran tunanganku? Dan kamu baru ngaku sekarang? Iya, aku pengen kenal kamu secara langsung tanpa latar belakang keluarga. Aku ngerti. Aku suka kamu kayak gini. Sederhana dan bukan anak orang kaya yang sombong. Awalnya aku menolak perjodohan kita. Tapi kamu udah membuka mataku sekarang. Jadi, apa kamu setuju sama perjodohan kita sekarang? Aku mau menjalani hubungan yang nyata sama kamu, bukan karena perjodohan. Aku juga mau kenal kamu lebih jauh, Rev. Aku naksir sama kamu. Dari awal aku lihat kamu jualan mie. Awalnya aku risih sama kamu, tapi sekarang udah beda.
Aku nyaman sama kamu, Alicia. Jadi, apa hubungan kita sekarang? Pacar atau calon suami juga boleh. Sekarang, masih bareng-bareng kamu dan tinggal bareng aku. Hah? Tinggal sama kamu? Iya, supaya aku bisa jagain dan ngawasin calon istri aku tiap hari. Oke, sayang? Hah? Dasar nakal. Kau mencintaiku apa adanya, bukan karena status dan harta. Dan aku pun jatuh cinta padamu karena hatimu sama seperti aku. Bikin pusing, pusing karena umur sudah aman saja, mau ngapain mau repot. Jangan sampai tua turun dari Freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman, so pasti odeng sabaran jalan aman. Kau tolong bilang cintakah tidak, kau cintakah tidak, jangan sampai dukun bertindak. Kembalikan Revlica tahun 2023. Serius? Aku sampai belum mandi aku bikin video loh karena saking banyaknya komentar itu. Kembalikan Revlica tahun 2023. Aku scroll HP aku, video aku tahun 2023. Ini penampilan Rev tahun 2023. Ini Rev yang sekarang. Kenapa banyak yang pengen aku balik ke sini? Ini menurut aku mukanya tuh jamet kayak kotak amal gitu. Malah suami aku aja malu gitu lihat muka yang ini. Aku udah berusaha belajar make up, belajar gimana caranya aku tuh bisa jadi karakter cowok yang ya cowok banget terus mukanya yang lebih dewasa. Kalau yang ini kan mukanya bocil banget kan, mukanya bocil banget. Kalau yang ini mukanya lebih dewasa. Jadi emang aku sengaja meraup pasar orang remaja dewasa. Karena yang kayak gini tuh kesukaan bocil sih ya. Kesukaan bocil. Aku tuh udah yang capek banget dapat komentar dari beberapa ibu-ibu yang bilang katanya konten aku gak mendidik buat anak-anak. Ya emang konten aku bukan buat anak-anak. Konten aku tuh emang cinta-cintaan gitu loh. Tapi mungkin karena penampilan karakter aku yang bikin pasar aku tuh jadi anak-anak. Makanya aku mengubah itu. Aku ubahlah penampilanku jadi lebih dewasa, jadi lebih matang. Di sisi lain emang aku juga makin tua gitu. Karena gak bisa maksa muka aku terus muda. Kayak yang sebelah sini nih kotak amal nih mukanya kotak. Aku aja ya yang punya muka. Lihat video aku yang ini, lihat muka aku yang ini, yang atas nih. Aku malu guys. Kok bisa ya, dulu aku pede banget gitu postingnya ini gitu. Sekarang tuh aku udah berusaha sebaik mungkin dengan make up dan juga kontur, pakai shading dan lain-lain. Biar muka aku tuh terlihat seperti AI. Tapi nggak pakai AI, tapi terlihat seperti AI gitu loh. Aku udah berusaha banget itu. Jadi tolong kalian menerima aku apa adanya gitu kan. Ya itulah. Makasih. Oke, jadi dari beberapa komentar udah aku baca. Maksudnya tuh suka sama Revlica yang 2024 itu fotonya itu 2024. Kalau yang 2023 tuh yang mukanya kayak kotak amal itu, yang kotak jamet itu. Terus beberapa juga aku bacain komentar katanya suka dengan cerita aku yang tahun 2023, 2024 karena mungkin wataknya sama sifatnya tuh lebih ceria gitu ya. Tapi asal kalian tahu ya teman-teman, di era 2023 sama 2024 itu dimana haters aku tuh tinggi banget. Mungkin cerita itu ceria gitu, tapi banyak orang yang menganggap cerita kayak gitu tuh cringe. Pernah ada seorang kreator tuh bikin konten, sebutin kreator yang menurut kalian itu cringe, terus menurut kalian itu
bikin merinding. Nama aku paling atas tuh di 2023 sama 2024. Akhirnya aku sekarang kalau bikin cerita ya sesuai ini aja lah, sesuai realita gitu kan, realistis aja. Dan kebanyakan sekarang aku kalau bikin cerita itu juga dari followers, dari teman-teman reverse gitu kan. Dan itu alhamdulillahnya sih haters aku berkurang drastis. Jadi yang dulunya tuh banyak yang suka nge-hate komen gitu. Sekarang udah enggak guys, sekarang tuh udah bener-bener yang berkurang banget. Ya emang sih ya, maksudnya udah resiko jadi kreator tuh kalau punya haters. Cuman ya kalau bisa ya nggak ada. Soalnya aku juga udah berusaha bikin konten itu yang nggak memancing kayak keributan atau gimana gitu. Jadi ya aku sih bersyukurnya sekarang udah berkurang banget haters. Misal ada 100 komen, belum tentu ada haters satu di situ. Aku bacain kolom komentar juga udah nggak ada haters. Paling komentar cuman, kok Ref Lica sekarang udah berubah, kok mukanya Ref sama Lica beda. Tapi dengan beda itu, dengan berubah itu mengurangi hatersku. Kalau aku masih kayak dulu, hatersku tuh sangat tinggi teman-teman. Jadi semua komentar yang aku baca tuh banyak hujatan. Kalau sekarang udah enggak lah, alhamdulillah ya. Sekarang udah penontonnya udah mulai pada dewasa gitu kan, udah nggak yang kayak dulu lagi. Gitu. Jadi mohon pengertiannya. Terima kasih. Jadi soal mana yang kamu gak ngerti? Sebenarnya aku nggak ngerti semuanya sih. Maaf ya kalau aku ini bodoh. Dasar, terus kamu di sekolah ngapain aja? Mejeng? Aku tuh udah berusaha tahu, tapi emang otakku aja yang lemot. Makanya, jangan kebanyakan ngehalu, itu bikin otak kamu konslet. Emang apa salahnya ngehalu? Pacar imajinasi aku tuh manis banget, beda banget sama kamu. Ya iyalah beda, namanya pacar imajinasi itu terbentuk dari hayalan kamu sendiri. Padahal orang yang sama, tapi kok bertolak belakang banget sih sifatnya. Maksud kamu? Gak apa-apa kok, tiba-tiba aja aku keinget sama pacar imajinasi aku yang romantis itu. Dasar cewek aneh. Kok aku cemburu ya pas dia muji-muji pacar imajinasinya? Hey, kalau pacar imajinasiku masih ada, aku gak perlu repot-repot minta diajarin sama kamu. Jadi benar kata Clara tadi, pacar imajinasi kamu bisa bantu kerjaan PR. Tentu aja, soalnya dia tuh jenius banget, ganteng dan romantis. Tapi sayangnya dia udah hilang. Hilang? Mungkin dia nggak betah kali jadi pacar imajinasi kamu. Hey, jangan ngomongin aneh-aneh tentang Leo ya. Tunggu, siapa namanya? Duh, Virgo dodol, bisa-bisanya keceplosan. Namanya Agus. Kamu pikir aku budak apa? Kamu bilang namanya Leo kan? Iya, namanya Leo Arsenio. Itu dia sendiri yang bilang, bukan aku yang ngarang cerita. Berapa lama kamu pacaran sama dia? Cuma seminggu, sebelum akhirnya dia menghilang kemarin malam. Kemarin malam? Itu kan pas aku dan Raf sadar dari koma. Masa sih Virgo adalah cewek yang ada di mimpiku? Iya, dia sering bacain aku dongeng sebelum tidur, tentang putri tidur dan pangeran. Kepalaku pusing banget. Leo, kamu kenapa? Kok tiba-tiba pusing? Virgo, apa pacar imajinasi kamu adalah aku? Jujur aja, gak apa-apa kok. Kamu bener. Pacar imajinasiku emang kamu, Leo. Tapi sifat kalian bertolak belakang banget. Masa? Mau dibacain sebuah dongeng gak, Princess? Ting! Leo, kamu udah inget semuanya ya? Aku udah inget semuanya, sayang. Aku sayang kamu, Virgo. Aku juga sayang kamu, Leo. Gak mungkin. Ref dan Leo adalah pacar imajinasi mereka yang jadi nyata. Tentu aja, karena mereka makan permen ajaib dari aku. Itu gak mungkin. Itu cuma permen biasa yang aku beli di pasar loak. Namanya juga keberuntungan orang, gak ada yang tahu kan? Cepat sinin permen